Tes. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa bisa mendengar suara Waalaikumsalam. saya? Siapa terdengar, Pak? Bisa ya. Ya, ini mohon maaf ya agak terlambat memulai karena baru tiba di kampus saya ini. Oke, ya, sudah terlihat ya screen sharing saya ya. Hari ini kita akan membahas tentang lingkungan database. Belum muncul ya. Sudah berpindah belum tampilannya? Masih ke e-learning ya? Masih di learning, Pak. Coba deh. Nanti agak terganggu nih jaringannya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang lingkungan database, ya pertemuan 9. Kemudian kalau lihat di rencana e-learning, nanti di pertemuan ke-14 itu baru kelas besar. Ya. Ya. Nah, sekarang pertemuan ke-9. Kita langsung materi ya, nggak usah bahas UTS ya. Perlu tidak bahas UTS nih? Tidak usah ya. Kemarin UTS juga bagus-bagus. Jadi kita langsung ke materi ya. Supaya nanti pertemuan 10 masih ada materi lagi. Mungkin terakhir ya. Pertemuan 11, 12, 13 ini kita presentasi. Ya, Anda presentasi. Kalau di mata kuliah teori berarti presentasi tentang dari awal perencanaan database, perancangan ERD sampai ke record based data model, ya sampai ke situ. Kalau praktikumnya nanti langsung live query, ya. Jadi nanti untuk teori sistem basis data siapkan PowerPoint, yang mulai dari awal, mungkin latar belakang ya, yang ada di outline kamu berikan aja poin-poinnya dalam PowerPoint. Nanti presentasikan, kemudian pertanyaannya sama ya seperti kemarin latihan, pertanyaan manajemen. Misalkan kasusnya tentang rumah makan, ya tampilkan nama atau nomor meja yang yang sering didatangi atau sering dikunjungi atau disinggahi oleh customer atau oleh pembeli gitu. Atau tampilkan pelayan yang melayani meja nomor 4 pada tanggal 10 Mei misalkan. Nah, jadi pertanyaan yang diajukan itu pertanyaan yang berbau manajemen supaya akan menguji anomalinya. Nah, nanti dicek menggunakan RDM. Secara RDM itu masih bisa dicek. Jadi tanpa Anda query, Anda tinggal ikutin alur dari panah RDM-nya, record based data modelnya, nanti akan ketemu jawabannya. Ya. Kalau nanti di presentasi teori ada yang tidak terjawab atau berarti terjadi anomali, begitu Anda mau presentasi praktikum, langsung diganti, langsung direvisi, gitu. Jadi memang harusnya sebelum UTS itu sudah presentasi yang konsep diagram ERT dan record based data model, begitu dibuatkan MySQL-nya ke dalam komputer DBMS, itu sudah baik strukturnya, tinggal diuji anomali, gitu. Jadi karena kita baru presentasi ya habis UTS, berarti kalau nanti pas presentasi teori ditemukan anomali secara konsep, secara diagram ya, dengan record based data model, berarti untuk praktikumnya langsung direvisi ya. Karena kalau tidak pasti akan diulang lagi salahnya gitu.
Jadi begitu teori direvisi, praktikum mungkin sudah tidak ada revisi, begitu UAS nanti, ya semua database-nya sudah benar tugasnya. Dan saya juga tidak usah memeriksa lagi, pasti nilainya sudah bagus, sudah tinggi, dan sudah baik. Gitu. Tinggal ngumpulin nggak gitu ya, mahasiswanya. Nah, jangan sampai nanti di UAS namanya konyol gitu ya. Anda sudah mengerjakan paper, tapi tidak dikumpulkan. Karena apa namanya, mengandalkan orang lain yang mengumpulkan. Gitu. Akhirnya nggak ada yang ngumpulin satu kelompok. Yang saling mengandalkan mengumpulkan, akhirnya konyol tidak mengumpulkan semua. Jadi merasa sudah ada yang mengumpulkan gitu ya. Nah itu juga hati-hati kalau tugasnya berupa paper, saat ujian pastikan ada yang mengupload, ada yang mengirim. Kalau itu perwakilan kelompok. Jadi jangan mengandalkan apa sih ketua kelompoknya nih, apa sih nanti si dia nih, gitu ya. Ini sering terjadi juga nih. Ya. Nah, jadi nanti dipersiapkan PowerPoint saja yang jelas diagramnya, yang terbaca record base data model dan ERD. Intinya di situ sebenarnya. Nah, perkara latar belakang itu boleh ditampilkan. Sekalian ngecek juga latar belakang sudah baik atau belum, permasalahan yang diambil sudah baik atau belum, gitu ya. Ambil dicek. Nah, kalau nanti di PowerPoint RDM tidak terbaca, Anda boleh menggunakan Microsoft Word, tapi sebaiknya di PowerPoint terbaca gitu ya. Harapannya supaya tampilannya tidak terlalu besar dan tidak ada scrollnya. Jadi sekali Anda show PowerPoint-nya, RDM-nya kebaca gitu oleh yang lain juga. Ya. Apalagi menggunakan komputer atau laptop, misalnya kebaca sih semuanya. Asal jelas teksnya. Ya. Jadi untuk ERD dan RDM saat presentasi nanti, satu slide itu full. Tidak ada yang bersambung ke slide 2. Atau tidak ada yang kekecilan. Tidak ada yang tidak terbaca gitu ya. Jadi RDM-nya nyambung dan terlihat. Jangan sampai terputus di slide yang lainnya. Oke. Mungkin ada pertanyaan dulu untuk tugas atau presentasi nanti setelah pertemuan 10. Jadi pertemuan ke-11 nih. Kita akan presentasi tugas, nanti siapa yang duluan, ya silakan Anda saja muncul gitu. Misalkan, Pak kelompok 2 Pak, atau kelompok kami Pak mau maju, mau presentasi. Langsung aja ya. Nah, biasanya di awal-awal itu selalu dimaklumi gitu, yang maju-maju pertama. Yang maju terakhir, ya sebaiknya belajar dari kelompok atau teman yang sudah maju atau sudah presentasi. Jadi di topik 11 nanti kita akan presentasi. Cukup siapkan PowerPoint saja. Ya, papernya belum jadi tidak apa-apa. Nanti paper dikumpulkan saat UAS di topik ke-16. Nah, topik terakhir. Nah, topik yang dikumpulkan di topik ke-16. Gitu. Ada pertanyaan dulu nih sebelum masuk ke materi. Maaf itu Ya. presensinya belum bisa Pak. Apa? Presensinya. Presentasi belum bisa. Biasanya yang ini nih. Sebelah sana. Oke, coba lagi ya. Sambil nunggu ada pertanyaan atau tidak. Apakah presensinya sudah bisa? Sudah Pak. Terima kasih Pak. Ada pertanyaan dulu untuk tugas. Untuk teori atau kasus di teori dan praktek itu sama ya. Kelompoknya juga sebenarnya itu aja. Jadi kalau ada yang tidak mengambil teori atau tidak mengambil praktek, ya sesuaikan kelompoknya gitu. Oke, kita masuk ke pertemuan 9, yaitu lingkungan database. Nah, di tahap ini sebenarnya
database yang Anda buat itu sudah harus dikatakan normal. Ya. Apa itu definisi normal? Ada mau coba jawab nih? Oke, ada nilainya, nilai keaktifan. Sudah well gitu ya. Kalau di teori kemarin sudah well, sudah baik. Apa ininya definisinya atau tolak ukurnya? Database yang baik adalah database yang sudah ini boleh. Ada mau coba? Jadi nanti begitu buat tugas, Anda jadi punya tolak ukur. Oh ternyata ini belum baik nih, jadi diperbaiki dulu sebelum maju, sebelum presentasi. Oh ini sudah baik nih, karena sudah ini nih, sudah normal, sudah well. Gitu. Ada mau ini menjelaskan, coba memberi ide. Nah apalagi tadi dikatakan pertemuan ini setelah UTS itu adalah seharusnya database Anda sudah normal, sudah well. Nah berarti termasuk juga pengetahuannya gitu. Kemampuan Anda membuat database di tahap ini tuh seharusnya sudah mampu merancang database dengan baik, ya, atau secara normal ini. Gitu. Karena setelah ini kita akan mempelajari lingkungan database yang syaratnya database-nya sudah normal. Gitu. Nah, apa ini definisi normal nih? Ada mau coba berpendapat? Saya ingin berpendapat, Pak. Ya. Siapa namanya? Mungkin Gelaras Tabawono 19101052034. Mungkin bentuk dari normal tuh ini kali ya Pak. Datanya itu udah nggak ada yang rangkap lagi gitu Pak. Ya. Tidak ada yang rangkap atau istilahnya redundant ya. Ini maafnya jelek tulisannya. Redundant. Nah, sudah? Rangkap itu bagaimana maksudnya? Kayak misalkan di sebuah tabel tuh ada dua data yang memiliki nilai yang sama gitu mungkin Pak. Tapi ya intinya gitulah Pak. Bingung jelasinnya Pak. Pokoknya datanya rangkap Pak. Jangan gitu juga. Harus ngerti redundant itu bukan berarti datanya sama. Ya, misalkan saya punya nomor handphone. Saya punya handphone ya. Anda juga punya handphone kan? Misalkan saya adalah seorang HRD, Human Resource Department ya. Di HRD mengelola SDM. Ada pelamar nih. Saya menginterview 10 orang. Ternyata nama Budi ada 2. Gitu. Nah, sama nggak? Sama ya. Nama Budi ada 2. Malah pasaran lah nama Budi. Nah, begitu Budi yang pertama maju, atau presentasi, atau diwawancara, kan nggak ada masalah kan? Si Budi tercatat, disimpan di sistem, di interview. Nah, begitu Budi kedua, bagaimana nih? Apakah redundant? Apakah saya bilang, oh maaf nih Budi, tadi sebelumnya sudah ada nama Budi. Sebelum kamu sudah ada nama Budi duluan yang presentasi atau yang interview. Maka Budi yang ini nggak usah. Atau tidak boleh. Apa seperti itu? Ada punya ide lagi? Gue sambil review deh ya. Karena ini materi setelah ini harusnya database sudah normal gitu ya. Database sudah normal berarti kemampuan kita juga sudah harus menyusun database secara ya itu normal itu. Secara well structure. Ini benar ya, secara teori normal itu adalah bebas dari redundant atau duplikat. Nah, pengertian duplikat itu bukan hanya kembar atau namanya sama atau nilainya sama. Ya, nilai sama. Nah, redundant itu sebenarnya lebih ke ya ini nama lainnya adalah ambigu. Nah, ambigu. Namanya sama, ada 2 orang, ada 2 item, ada 2 record, tapi ambigu. Ambigu itu gini, Budi ya tadi. Misalkan Anda di kelas, ada 2 Budi. Coba Anda teriak di depan pintu, manggil nama Budi. Yang kencang gitu ya. Berapa orang yang nyaut? Ya semua Budi ya. Semua Budi akan nyaut. Itu artinya
ambigu, bingung. Dalam bahasa Indonesia juga artinya kan ambigu itu nggak jelas ya, bingung. Nah, itu adalah redundansi. Anda harus meminimalis pemanggilan Budi di kelas supaya yang nyaut tidak hanya 2 orang atau hanya 1 orang yang dimaksud. Bagaimana caranya memanggil nama yang sama, tapi jangan sampai dua-duanya nengok, gitu. Atau tiga-tiganya kalau ada nengok. Ada punya ide nggak nih? Pengalaman di kelas atau di tempat lingkungan rumah mungkin namanya sama, tapi supaya manggilnya itu tidak nyaut dua-duanya gitu. Ada punya ide nggak nih? Ini harusnya di mata kuliah pertemuan pertama malah dijelaskan seperti ini. Ada punya ide tidak? Oh, tadi siapa namanya? Silakan tulis nama dan NIM di kolom chat ya. Tadi yang menjawab redundan, ya benar sebenarnya. Silakan tulis nama dan NIM di kolom chat. Nah, berikutnya nih, yang mau aktif lagi. Bagaimana cara memanggil nama orang yang ada 2 nama dalam satu lingkungan, tapi tidak nyaut dua-duanya gitu. Panggil nama panjang mungkin, Pak. Nama lengkap ya? Iya. Tapi nggak sih manggil nama lengkap? Kayaknya kurang akrab ya. Budi Santoso. Kayaknya kurang akrab, apalagi teman. Ya boleh memanggil nama lengkap. Tapi kalau nama lengkap sama juga bagaimana? Bikin Nama alias, Pak, biasanya. Alias. Kalau pakai distinct gimana, Pak? Distinct, apa itu manggilan pakai distinct? Jadi jangan terbawa teori MySQL dulu. Kita kan masuk ke dunia nyata dulu nih, dunia sosial nih, kehidupan normal nih. Kita abaikan dulu MySQL, kita abaikan dulu select bintang from apa itu, nah abaikan dulu. Ini baru teori normal kehidupan sehari-hari aja dulu, gitu ya. Karena akan sama gitu. bikin nama Nama panggilan. akrab, Pak. Kalau nggak alias Ya. gitu, Pak. Membuat alias. Ya itu kan kalau di kehidupan kita ya, membuat alias atau membuat apa namanya? Nama panggilan. Bagaimana cara membuat nama alias? Ya ini kurang iya. Bagaimana cara membuatnya? Misalkan Budi Santoso manggil apa? Busan gitu. Gimana? Pasti Iya, bisa mencari kayak yang gitu. tapi kamu pernah nggak sih punya teman yang namanya sama? Pasti nggak pernah nih yang ini nih. Jadi nggak tahu cara manggilnya. Pasti Pernah, cari Pak. yang pernah. Manggil gimana? Nama aliasnya gitu, tapi kita buat berdasarkan kelakuannya dia. Nah, kelakuan atau cari sesuatu yang unik. Gitu. Kita dapat satu konsep yang namanya unik. Cari hal yang unik. Misalkan bebas, apakah ciri fisiknya, apakah kelakuannya tadi. Kalau kelakuan gimana ya? Budi nakal gitu. Atau budi tinggi, budi gemuk, atau budi botak, atau budi apa. Nah, pasti kita akan selalu mencari hal yang unik. Yang dipanggil adalah hal yang unik. Nah, makanya di sini apa namanya? Ini ekivalennya dengan primary key. Nah, kenapa primary key? Primary key adalah kunci dari semua record atau barisan data itu mengacu atau terhubung dengan primary key. Ya, tadi Budi Santoso pasti nama panggilannya atau aliasnya Busan misalkan. Nah, itu kan hal yang unik dari Budi Santoso. Artinya semua atribut tentang Budi pasti mengarah ke Busan tadi atau hal yang unik. Nah, makanya selalu kalau Anda query, nah baru nih hubungan ke query ya. Kalau Anda query, where-nya itu adalah gunakan primary key. Jangan gunakan atribut yang biasa. Where ID sama dengan 3. Where pasti terakhirnya deh ada. Where primary key apa? Dan ditambah dengan keterhubungannya where primary key sama dengan foreign key. Nah, dalam database konsep pertama, kenormalan itu atau well structure itu, database Anda bebas redundant. Ya, solusinya apa? Kemarin kita kenal ada ERD dan normalisasi. Ya, ini udah ada solusinya nih. Kalau di database pembuatan
ERD, dan normalisasi. Itu. Nah, contoh lain deh biar lebih ngerti nih. Anda punya handphone, di handphone Anda, di nomor kontak ya, nomor kontak Anda di handphone atau WhatsApp, ada tidak nama yang sama? Nah, tadi kan orangnya sama, cara manggil. Sekarang ada nggak di handphone Anda kontak, atau mungkin kontak WhatsApp, atau kontak apa, namanya sama? Misalkan di rumah sudah ada Budi gitu ya. Anda pergi ke kampus karena mahasiswa baru kenalan nih sama temen. Siapa namanya? Budi. Boleh dong minta nomornya? Oh maaf nih, Budi sudah ada nomor Budi lain sini. Kan nggak mungkin juga kayak gitu kan. Nah, di contoh itu ada yang punya ide nggak? Bagaimana menyimpan nama yang sama di kontak handphone Anda? Apa gunanya? Nah, pasti kan nanti mau menghubungi Budi yang di kampus, mau menghubungi Budi yang di rumah, itu jangan sampai salah WA. Tiba-tiba, Budi hari ini kuliah tidak? Nah, katanya dia Budinya lain, bukan Budi yang dimaksud. Itu juga ambigu, ya permasalahan database. Nah, tadi ada ini, apa namanya? Ada solusi. Bagaimana caranya menyimpan nama yang sama di dalam nomor handphone? Atau ada namanya bebas aja? Gimana caranya? Yang namanya Budi yang ketemu di kampus dikasih tahu Pak, kayak Budi kampus gitu. Anda begitu nih, siapa namanya? Yang menjawab nih, siapa namanya? Ataya Pak. Mbak siapa? Ya kamu nama siapa? Mbak siapa? Ataya. Oh Ataya. Nah, Mbak Ataya gimana nih? Begitu nggak di kontaknya? Misalkan Budi kampus atau Iya, Pak. atau siapa namanya? Nah ya udah. Berarti cara pertama tadi menurut Ataya terus di chat ya nama dan NIM ya. Nah yang tadi sebelumnya yang menjawab apa namanya memanggil dengan aliasnya sudah ada belum nama dan NIM di kolom chat? Yang sebelumnya tadi menjawab alias. Kalau belum tulis ya. Kalau sudah ya udah gitu karena sudah menjawab sebelumnya. Nah, apa tadi? Membuat pasti ya sekali lagi membuat sesuatu yang unik. Misalkan Budi kampus disimpan nomor handphonenya sekian, Budi rumah disimpan nomor handphonenya sekian, Budi kantor disimpan handphonenya sekian. Nah, pengalaman saya pernah menemukan 2 Budi di kelas ya dulu ya, kelas S2 itu beda cowok cewek gitu ya. Jadi Budi cowok, Budi cewek. Ini agak lucu juga sama Giga. Budi cowok, Budi cewek gitu. Memang namanya Budi dua-duanya itu. Pasti selalu kita gunakan hal yang unik. Nah, bagaimana kalau Budi itu punya 2 nomor handphone? Makin kompleks ya. Ya nanti tinggal tambahkan saja Budi kampus, misalkan operatornya apa gitu ya. Budi kampus, misalkan Telkomsel. Budi kampus namanya apa atau namanya apa. Jadi semakin banyak. Nah, apalagi zaman dulu supaya telepon yang murah kan harus sesama gitu. Jadi jangan sampai salah nih menghubungi Budi yang di kantor terus punya nomor M3 misalkan atau punya nomor Telkomsel atau punya nomor XL gitu. Jadi jangan sampai salah menghubungi karena pulsanya akan terkuras kalau beda. Itu zaman dulu, mungkin zaman sekarang masih ada beberapa. Nah, yang pertama nih, definisi normal itu bebas dari redundan. Supaya bebas dari redundan, Anda harus buat ERD dan menormalisasikan. Gitu. Tapi karena mungkin suatu hal yang tidak sempurna, karena itu manusia, akhirnya permasalahan yang kedua, itu anomali. Itu. Anomali ada 3 kemarin, apa aja? Nah, ada yang mau coba mengingatkan kita nih. Ada 3 anomali yang terjadi, yang mungkin bisa terjadi. Coba minta tolong jelaskan, siapa nih yang mau nih? Boleh sedikit, apa sih anomali itu? Ada yang mau coba? Nyalain keaktifan.
Ada yang mau coba nih? Mungkin cepat aja, nggak usah apa namanya sesuai apa yang di Google gitu ya. Apapun yang ada ingat aja gitu. Saya ingatnya Ya. update anomali bukan ya Pak? Kayak begitu bukan ya Pak? Update anomali. Jawab aja dulu, jawab dulu aja. Oh, iya. Nanti kalau udah selesai baru saya iniin komentar. Update, delete, sama insert anomali bukan ya Pak? Nah, terus kalau definisi anomali sendiri apa ya? Artinya gitu, apa sih anomali? Anomali itu artinya misalkan kekosongan misalkan atau apa gitu. Agung nih, kan udah jawab nih. Anomali itu gimana ya Pak? Aduh Pak, saya nggak bisa Terserah. jelasin. Terserah semampunya aja, sebahasa sendiri aja. Keanehan atau penyimpangan. Keanehan. Iya. Nah, tadi siapa yang bantuin tuh? Susah nulisnya ya. Bentar. Anissa, Pak. Bisa. Yang jawab pertama siapa? Gabriela Pak. Ya, sekarang tulis ya nama Anomali 2 orang ya. tadi di kolom chat. Nah, anomali adalah udah terus nama di kolom chat ya, belum? Jangan lupa ya. Terus nama dan nim di kolom chat yang sudah menjawab. Baik, Pak. Anomali adalah keanehan-keanehan atau ketidaknormalan ya, atau penyimpangan. Ya, pokoknya hal yang aneh. Katanya database sudah dibuat normalisasi. Tapi ternyata masih terjadi anomali. Ya sebenarnya ini yang tidak masalah gitu ya. Asal Anda segera menyadari. Oh, ternyata saat update terjadi anomali. Nah, anomali update itu apa sih? Coba Anda bisa menjelaskan nggak? Menggambarkan gitu. Anomali update itu seperti ini Pak. Misalkan saat kita melakukan apa, kemudian anomalinya bisa terjadi karena apa gitu. Efek sampingnya apa gitu. Saya mungkin bisa jawab, Pak. Jadi kalau misalkan menurut saya waktu kita menuliskan update nanti kalau ada yang rangkap itu data yang tidak ingin kita ubah terubah juga, Pak. Ya, data yang tidak ingin kita rubah atau malah apa namanya yang perubahan itu terjadi berkali-kali gitu. Biasakan terus nama dan nim di kolom chat. Jadi ada atribut lain, ada record lain atau malah table lain yang terpengaruh. Itu anomali. Itu nggak boleh gitu ya. Kita bertransaksi di table A. Table C ikut-ikutan berubah gitu. Atau malah yang C-nya berpengaruh. Itu nggak boleh. Karena nanti disangkanya ada yang tidak authorized merubah data. Nah, tapi anomali update ini fokus ke perubahan data yang terjadi berkali-kali. Misalkan 2 kali atau 3 kali. Katanya sudah punya database. Tapi ada namanya salah, rubahnya kemana-mana. Ke Dikjar rubah, ke Puskom dirubah, ke Proding rubah lagi. Katanya sudah ada database. Berarti ini ada anomali nih. Situ. Nah, jadi pengupdatean data yang terjadi berkali-kali. Itu lebih dari sekali. Yang pastinya record lain pasti bisa terganggu gitu ya. Nah, kalau insert ada mau coba? Maksudnya anomali insert? Siap-siap dilihat habis ini ya. Siap-siap. Nah, jadi bisa siap-siap. Insert cepat aja gitu. Jadi kita sebenarnya mau review aja gitu. Tapi kok lama ya? Nanti keburu habis materi yang minggu ini. Apa nih insert? Anomali insert terjadi. Yang tadi jangan lupa ya, terus nama dan nim ya. Kadang saya lupa minta Udah nulis gimana, Pak, yang di awal tadi? Hah? Udah nulis di awal tadi, Pak. Oh, udah, berarti terima kasih gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Yang sudah nulis, kalau mau jawab lagi nggak apa-apa, tapi tidak bisa double gitu.
karena nanti akan overload nilainya, percuma juga hilang gitu ya. Jadi kalau mau bantu jawab nggak apa-apa, saya terbantu sekali kalau Anda mau jawab gitu, atau bantu menjawab. Karena meskipun Anda jawab terus nanti kan overload juga nilainya atau berlebihan. Nah, daripada berlebihan dengan saya bilang dari awal cukup 1. Tapi kalau mau jawab sih nggak apa-apa, atau mau Anda mau latihan sendiri atau mau mengasah ingatan gitu ya, tidak masalah. Insert, ada mau coba? Ya Pak, mau jawab Pak. Ya. Kalau anomali di insert itu ketika kita insert atau masukin data, nah itu masih ada data elemen yang kosong. Nah jadi data elemen tersebut yang jadi kunci atau primary key-nya gitu Pak. Ya. Terima kasih ya. Siapa namanya? Langsung tulis nama dan NIM di kolom chat ya. Iya Pak. Anomali insert terjadi jika kita ingin memasukkan data itu ternyata ada elemen lain yang masih kosong. Kita memasukkan data alamat atau kita memasukkan data person. Tapi ternyata kok butuh mata kuliah gitu. Kan nggak ada hubungannya. Kita memasukkan data person aja nih, data orang nih, data mahasiswa nih. Tapi kok butuh data KK ya, atau data yang lain. Jadi hasilnya tidak dapat di insert gitu. Atau gagal insert. Kenapa gagal? Karena syarat normal pertama yaitu adalah semua data harus full. Ya, anormal ya. Kalau anormal berarti data ada yang kosong. Normal pertama semua data harus terisi. Nah, anomali insert terjadi saat pengisian ada data yang kosong. Itu nggak boleh diinsert. Kecuali memang data itu boleh kosong, ya boleh nol, itu masih diperbolehkan. Tapi nolnya itu berarti maksudnya apakah dia memang tidak mempunyai. Misalkan ada isian, apakah Anda punya kendaraan pribadi, kan boleh tidak jawab ya, boleh jawabnya kosong, gitu, karena nggak punya. Itu kan jawabannya memang kosong. Tapi maksudnya kalau di sini gagal insert karena recordnya meminta atribut yang tidak ada hubungannya dengan table yang bersangkutan. Misalkan person, dia minta atribut mata kuliah, dia minta atribut yang lain yang tidak ada hubungannya dengan person, gitu ya. Kalau masih ada hubungan dengan person dan itu boleh nol atau boleh kosong, ya nggak masalah. Karena memang nggak punya, ya, nggak punya kendaraan, tidak punya handphone, tidak punya apa misalkan, tidak masalah. Jadi hati-hati ya definisinya. Anomali insert terjadi saat memasukkan data ada field yang kosong dan bukan atribut dari table tersebut. Gitu. Nah, kalau delete gimana? Delete? Pak, saya menjawab. Ya. Kalau delete tuh, jadi kayak misalkan ada data yang nggak dibutuhkan terus mau dihapus, terus nanti Ya. bisa berdampak ke data yang lainnya gitu. Dampaknya apa? Jadi kayak, jadi misalkan kayak ada mahasiswa dengan ada mahasiswa terus segitu dia kayak udah bukan mahasiswa aktif lagi terus mau dihapus, dan dia mengambil mata kuliah misalkan basis data, terus nanti mahasiswa lain yang mengambil mata kuliah basis data yang lain juga jadi kehapus gitu. Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Sekarang tulis nama dan NIM di kolom chat. Jadi anomali delete terjadi ya. Anomali delete terjadi jika kita ingin menghapus sebuah record, maka record lain atau di record yang ada di table lain juga ikut terhapus. Nah, tadi kita menghapus nama mahasiswa misalkan. Karena dia lulus, karena dia DO, karena dia batal kuliah mungkin, batal SKS-nya mungkin. Kita menghapuskan nama mahasiswanya. Tapi ternyata nama mata kuliah juga ikut terhapus. Ya, itu adalah anomali. Jadi kalau ingin menghapus nama orang atau person, ya sudah personnya aja yang hilang. Satu affected aja kalau di MySQL. Jangan sampai ada 2 atau ada pengaruh ke table lain. Gitu. Jadi kuncinya table lain
atau record lain sini terhapus gitu ya. Nah, ini karena sempit, susah, tambah susah ngetiknya. Terhapus. Nah, jadi normal itu bebas dari redundansi, hal yang ambigu, duplikat, ya tidak boleh duplikat yang menyebabkan ambigu, dan anomali, bebas dari itu. Nah, solusi normal redundansi adalah ERD. ERD konsepnya terstruktur dari enterprise, kemudian ke bawah, enterprise, entity, attribute, value. Kalau normalisasi, Anda merancangnya terbalik. Dari data, dari value, kemudian Anda buat atribut, kemudian dikumpulkan jadi entity, baru berrelasi, ya pastilah itulah enterprise akhirnya. Nah, jadi kalau Anda bingung dengan ERD, berangkatnya atau mulainya dari normalisasi, dari bawah, kalau bingung. Kalau bawah juga bingung, ya pasti Anda berangkat dari ERD. Jangan sampai bingung dua-duanya. Ini cuma dua soalnya. Nah, kalau sudah sering menggunakan dan membuat database dengan cara ini, ada yang ketiga sebenarnya, yaitu cara pengalaman, experience-nya. Kalau pengalaman sudah tinggi, Anda sudah tidak butuh ERD dan normalisasi. Langsung aja bikin table ini, ada yang berhubungan dengan table ini, nanti ada primary key-nya di sini, ini foreign key di sini. Anda terpolakan lama-lama ya. Nah, ada pertanyaan dulu nih sebelum ini? Nggak ada ya? Ada pertanyaan dulu? Sebelum saya clear. Nah, sekarang kita masuk ke lingkungan database. Artinya dua syarat tadi, anomali dan redundansi sudah tidak terjadi, gitu ya. Database siap dijalankan atau siap digunakan atau sudah normal, sudah well structured. Tapi ternyata ada satu masalah lagi, yaitu kita sekarang berangkat ke masalah yang namanya konkurensi. Itu konkuren. Konkuren itu perubahan yang dapat dipertanggungjawabkan di story-nya, historicalnya, kongruen, ya, bahasa lainnya kongruen. Nah, kongruen terjadi. Yang pertama adalah masalah kehilangan modifikasi. Nah, pasti udah bingung nih, apa sih nih? Nah, gini Mas, saya ceritakan dulu. Kongruen itu terjadi saat database diakses secara di waktu yang hampir bersamaan. Nah, misalkan ada database nih. Yang paling gampang itu database bank ya. Nah, kalau dengan uang contohnya pasti cepat nyambung. Database bank. Untuk mengakses nomor rekening di bank kan banyak cara ya. Ada yang melalui teller, ada melalui ATM. Kayaknya lupa ATM. Nah, jika Anda melakukan transaksi teller, maka akan mengakses database bank entah di mana gitu ya. Nah, di ATM juga akan mengakses database bank sesuai dengan transaksinya. Nah, konkurensi terjadi saat ada dua transaksi mengakses record yang sama, mengakses item yang sama di waktu yang hampir bersamaan. Nah, jadi syaratnya udah beda ya tadi. Kalau redundansi ke struktur database-nya. Kalau anomali, bagaimana dia merubah transaksi atau melakukan transaksi, terjadi anomali atau tidak. Nah, kalau di konkurensi, semua itu sudah baik. Tapi ternyata begitu diterapkan, mungkin bisa terjadi konkurensi. Ini masalah ketiga nih, yang harus dipecahkan di database. Misalkan, di teller, atau gini, mungkin nggak sih
ini terjadi permasalahan ini, misalkan Anda merantau nih dari luar Jakarta, ya, buku tabungan dipegang oleh orang tua misalkan, jauh-jauhan ini. Nah, ATM dipegang mahasiswa atau kamu ya, pegang anak gitu ya. Nah, sekiranya kan orang tua kalau memang nanti mau mengirim uang tinggal isi saldo aja atau tinggal namanya tambah, insert, top up atau apa namanya setoran ya. Kalau si anak transaksinya mengurangi atau update. Ya, sebenarnya semua juga update sih. Ini update balance, ini juga nanti update balance. Yang orang tua menambahkan, ya anak mengurangkan. Gitu. Enak nih ya kalau kayak gini. Tinggal diambil aja gitu. Nah, ternyata di waktu yang hampir bersamaan, kedua orang ini bertransaksi. Ya. Sebut saldonya misalkan 1 juta. Di nomor rekening ini, ya saldonya 1 juta. Karena tahu kebutuhan anaknya atau ingin menabung untuk nanti tiba-tiba ada keperluan nanti gitu ya, ada prepare, orang tua akan menambahkan 500.000. Nah, ini kan waktu yang baik nih, menambahkan 500.000. Si anak karena tahu mau bayaran gitu ya, atau mau semesteran ada ujian atau apa, ingin mengambil misalkan 400.000. Nah, ini skenarionya. Ya, si orang tua mengambil 500.000, si anak akan mengambil 400.000. Ternyata kedua orang ini mengambil atau melakukan transaksi di waktu yang hampir bersamaan. Ya, ini bukan cerita, tapi memang ini mungkin terjadi. Mungkin kasus lain ya. Nah, orang tua melalui teller, karena nggak ada ATM-nya kan. Kalau punya ATM, dia pasti melalui ATM, karena ATM sudah dipegang oleh anak. Nah, orang tua datang ke teller, mungkin masih ngisi-ngisi gitu ya, masih ngisi apa namanya, ngisi formulir atau nanti menunggu antrian. Si anak masih OTW gitu ya, ke mana, ke ATM, masih OTW. Nah, di teller kan sudah sampai nih si orang tua, ada device yang melakukan transaksi yaitu komputer teller. Di ATM ada device atau ada hardware yaitu ATM, mesin ya. Ternyata yang duluan adalah orang tua nih. Nah, dia mengasih data. Orang tua atau teller mengasih data saldo berapa? 1 juta. 1 juta ya. Itu 1 juta. Kemudian dilakukan transaksi penjumlahan 1 juta ditambah 500 berapa? 1,5. Nah, tapi saat proses ini si anak mengakses ke sini. Berapa saldonya? 1 juta. Nah, karena ATM itu otomatis cepat gitu ya. Diambil ya, dikurang 400 sama dengan berapa? 600 ya. Nah, ini kan begitu transaksi selesai, uangnya ditarik, diambil, kemudian update kan. Saldo, kasih warna lain ya. Nah, saldo sekarang tinggal 600. Tuh. Nah, saat teller ini selesai menghitung, komputernya selesai menghitung, jadi 1 juta tambah 500, 1,5 ya. Taruh sini 1,5. Ceret gitu. 1 juta 500. Mungkin nggak kelihatan. Nah, ini sini ya, bawah.
Yang tadi diganti 1,5. Nah, berakhirlah kedua transaksi orang ini. Siapa yang untung? Siapa yang rugi? Inilah konkurensi. Ya, konkurensi adalah mengakses record yang sama di waktu yang hampir bersamaan. Jadi si database atau akun rekeningnya menjadi tidak benar. Berapa sih saldo sekarang? Seharusnya 1,5 atau 600. Ini terjadi ya, atau ini bisa terjadi yang namanya konkurensi. Jadi kalau sekarang sih udah nggak terjadi karena sudah ada mata kuliahnya, sudah ada teorinya, dan sudah ada solusinya. Tapi kalau Anda membuat membuat aplikasi baru dengan database yang baru Anda buat, itu mungkin saja terjadi konkurensi. Nah, jangan sampai seperti ini. Kalau memang ini terjadi kan enak ya. Siap-siap yuk, kita mau transaksi nih. Nah, di timing-timing tertentu, Anda via teller dan via ATM, kemudian saldonya malah bertambah. Nah, transaksi yang ini menjadi hilang gitu ya. Nah, mungkin nggak hilang, nanti suatu saat akan diketemukan, kemudian dikoreksi, itu mungkin sudah terlambat, mungkin saldo udah 0 gitu ya. Nah, itu kan nanti lebih panjang lagi urusannya. Ini konkurensi. Ada pertanyaan dulu, konkurensi. Jadi konkurensi tidak ada hubungan dengan struktur database ya. Tidak ada anomali dan sudah database-nya well structured. Tinggal database yang digunakan oleh 2 orang, mungkin oleh banyak orang, user tergantung berapa. Dan ya itu, kan nggak ada yang tahu dalam waktu pengaksesan. Itu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Udah ngerti ya? Ini konsepnya nih, belum ke belum ke teori yang tadi, yang nomor 1 apa, nomor 2 apa. Nah, contoh lain, kalau memang masih bingung. Tentang ojek online. Nah, zaman dulu waktu awal-awal ojek online beroperasi, saat Anda melakukan order, sekali order, ternyata yang datang 2 atau 3. 2 atau 3. Kira-kira kenapa? Ada yang pernah mengalami nggak? Coba cerita deh. Ya sama ceritanya gitu. Dulu waktu pertama kali ojek online itu ada, mau booming, ya, Anda pesan 1, yang datang 2 atau 3. Pernah nggak kayak gitu? Oh, sekarang udah enggak ya, karena kan sudah diperbaiki. Kan nggak mungkin juga database ojek online itu masih terjadi redundancy, masih terjadi anomali, kan kayaknya nggak mungkin ya. Karena kan dia lebih profesional, programmer, sudah berprofesi, rasanya nggak mungkin untuk terjadi hal yang disebut redundancy atau duplikasi. Nah, yang terjadi adalah konkurensi. Ada pernah nggak nih sebelumnya order ojek online, tapi yang datang 2 atau 3, bahkan datangnya bareng gitu ya? Pernah nggak? Mungkin udah nggak pernah ya, karena zaman udah beda nih. Zaman saya pernah pesan sekali ojek online, datangnya 2, malah 3 gitu. Kenapa bisa begitu? Ya itu konkurensi saat di order, kan itu kan request kemana, ke semua driver request. Nah, zaman dulu kan masih idealis atau masih cepet-cepetan gitu ya, yang ini akan accept. Nah, saat accept itu terjadi konkurensi. Siapa duluan, tapi ternyata ketiban sama yang transaksi terakhir. Jadi yang dapat adalah transaksi terakhir. Jadi kalau saya cukup sering yang seperti itu, saya tinggal katakan aja, Bapak ini bukan. Iya, kalau iya berarti sesuai aplikasi, sesuai nama yang ada di smartphone, ya sudah saya menggunakan itu. Nama yang lain, mohon maaf, ini tidak ada di aplikasi, takutnya nanti reward dan lain-lainnya jadi bermasalah gitu. Nah, tapi kan kasihan juga yang sudah datang, yang sudah menerima panggilan, tapi ternyata kosong gitu. Atau malah ya bilangnya error sih, tapi itu adalah konkurensi. Jadi begitu ya, konkurensi adalah suatu kejadian di mana pengaksesan ke dalam database yang sama di waktu yang hampir bersamaan. Nah, akibatnya menyebabkan data itu tidak kongruen atau tidak benar. Nah,
Yang pertama, masalah yang bisa timbul, semua udah jelaskan sebenarnya, udah dijelaskan di teori tadi atau di cerita tadi. Ini lebih fokus ke teori aja. Namanya masalah kehilangan modifikasi, loss update problem. Jadi kalau terjadi konkurensi, akibatnya ada modifikasi jadi hilang. Yang mana yang tadi, yang si anak tadi. Si anak bertransaksi mengambil uang 400.000, tapi ternyata hilang gitu transaksinya. Kan lumayan, uangnya nggak hilang kan, uangnya asli. Diambil asli, tapi transaksinya hilang. Nah, ini teori ilmiahnya atau teori ini ya, sama sebenarnya dengan yang tadi. Jika transaksi A membaca R itu adalah record ya. Di waktu pertama, waktu kedua ini tergantung satuan waktunya. Mungkin nggak dijelaskan karena memang nggak tahu kapan, apakah detik 1, apakah detik 2, ini nggak tahu kapan. Transaksi B, nah ini kalau melihat dari runut teorinya begini nih. Saat T1, si A baru baca nilai R, ya tadi ya. Mungkin si teller baru baca si saldo, terus ngitung uang gitu ya. Mau nambah berapa nih, masih ngitung uang dan lain-lain. Si transaksi B belum ada transaksi, masih OTW lah, atau masih siap-siap mengeluarkan ATM. Saat T2 atau detik kedua, si transaksi A ini masih belum ada transaksi. Kemudian si B baru membaca R. Ya, transaksi detik 3, si A sudah mulai modifikasi, si B belum. Nah, T4 sudah modifikasi. Nah, jadi yang mana yang hilang ini? Transaksi A menjadi hilang. Karena hasil dari modifikasi R tadi disimpan ke dalam database, jadi A-nya hilang. Tertiban gitu ya. Secara record mungkin ada, tapi kan namanya ribuan transaksi juga, udah nggak kelihatan lagi. Kalau mau dicari ya harus jeli juga itu. Nah, ini adalah akibat dari konkurensi, atau yang pertama disebut masalah kehilangan modifikasi. Jadi kalau ada masalah kehilangan modifikasi itu adalah konkurensi. Nah, ini contoh yang tadi ya. Apa namanya, dengan rekening si Ika baca saldo, si Susi belum. Si Susi baca saldo 1 juta. Oh, si Ika tadi sudah baca 1 juta ya. Ika mengambil saldo 500, ini masih proses. Si Susi belum ada. Si Ika sudah ngambil dimasukkan saldonya sisa 950, normal ya. Tapi ternyata si Susi menambahkan yang tadi itu ya. Menambahkan saldo 1 juta 100.000, kemudian dicetak saldonya atau di-update saldonya menjadi 1.100.000. Nah, si Ika untung nih. Gitu. Entah si Ika adalah nama mahasiswanya atau si Susi adalah nama ibunya, kan nggak terlalu penting ya. Artinya ada 2 transaksi, Ika dan Susi, ternyata transaksi Ika-nya hilang. Gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, masalah modifikasi sementara ini hilang juga, atau ada problem saat memodifikasi sementara atau belum selesai. Ya, uncommitted update problem. Masalah timbul jika transaksi membaca satu record, kemudian dimodifikasi, tapi belum selesai, uncommit. Commit berarti kan bahasa kerennya komitmen ya, bahasa lengkapnya bisa dibahasakan dengan komitmen, artinya fix. Sudah komit, artinya nggak boleh berubah lagi, gitu ya. Sudah komit. Kalau tidak komitmen berarti Anda orangnya tidak disukai biasanya. Tidak komitmen dengan perjanjian sendiri atau dengan omongan sendiri, ya, tidak komit. Kalau transaksi sudah komit berarti sudah fix. Walaupun nanti ada kemungkinan rollback, tapi dengan prosedur yang benar gitu ya. Nah, contoh, si A baca R di waktu pertama, si B malah sudah modifikasi R. Ya.
nggak masalah karena kan dua ini punya kepentingan harus dilayani karena kan ini pelanggan ya. Transaksi A, transaksi B sudah modifikasi. Bentar. Transaksi A baca R, transaksi B modifikasi, saat T2 ini belum apa-apa gitu. Nah, saat transaksi A, saat T3 modifikasi, transaksi B ini rollback. Nah, rollback ini membatalkan transaksi R, modifikasi R. Nah, ini kan jadi tidak benar nih. Yang sudah di rollback, ini ada modifikasi lagi. Yang mana nih yang disimpan? Pasti ada yang hilang ya, sama kayak tadi. Ada yang hilang transaksinya. Gitu. Nah, ini adalah masalah modifikasi sementara. Yang lain belum selesai, tapi ada rollback, jadi malah tambah bingung gitu, tambah tidak konkuren. Nah, yang ketiga, masalah analisis tidak konsisten. Sebenarnya 1, 2, 3 sama ya. Cuman ini diperjelas di kehilangan update-nya, diperjelas di belum selesai transaksinya. Nah, sekarang begitu dianalisa ini malah inkonsistensi gitu. Tidak konsisten. Masalah timbul jika sebuah transaksi membaca nilai tapi transaksi lain, atau yang kedua mengupdate. Nah, gampangnya gini. Ini hati-hati ya, agak bingung nih. Ada 3 nilai. Nilai 1, nilai 2, nilai 3. Transaksi A baca nilai 1. Berapa? 40. Fix 40. Transaksi B belum. Masih OTW mungkin ya. Transaksi A baca nilai 2. Berapa? 50. Oke, fix. Dan jumlah. Ya. Kalau di program kan JML atau Joom ya. Joom sama dengan Joom ditambah nilai, tambah N lah ya. Yang ini 0 ditambah 40. Karena Joom yang pertama pasti 0. Default. Joom yang kedua, berapa nih 40 ya? 40 ditambah 90. 50. Nah, ini pesannya. Nah, hasilnya 90. Fix 90. Sampai sekarang tidak ada masalah. Kan normal ya, 40 tambah 50 ya 90. T2 ini belum ngapa-ngapain. Nah, saat T3 ternyata dia membaca nilai 3. Berapa? 30. Kemudian dimodifikasi, update. Dari 30 menjadi 20. Jadi tahunnya sekarang 20. Baca nilai 1 40. Dirubah lagi 40-nya gitu. Jadi 50. Gitu. Nah, saat T3, T4, T5 ini hanya tuh kosong ya. Tidak ada transaksi. Atau masih bingung kali mau ngapain lagi atau masih proses lah. Sangat perbedaan dikit ini. Nah, saat T7 commit fix. Nah, saat sudah fix harusnya kan ini nilai A itu 20, nilai 1 nilai 3 itu 20, nilai 3 itu 20, nilai 3 itu 20, nilai 1 itu 50. Ya. Gitu. Ini tahunnya si B atau memang seharusnya sudah diubah dan sudah komit secara global database kan terpusat, berarti semua transaksi harusnya mengikuti yang sudah komit gitu ya. Nah, saat transaksi A melanjutkan transaksi, baca nilai 3. Nilai 3 berapa? 20. Dijumlahkan 90 ditambah 20. Berapa? 110. Benar. Tapi aneh, tidak konsisten. Kira-kira kenapa? Nggak konsistennya. Ini total benar, tapi ternyata yang diinginkan sebenarnya 120.
jawaban yang sesuai soal di awal gitu. Kira-kira kenapa nggak konsisten? Ya tadi ya, sudah disebutkan tadi. Gimana? Ada yang mau coba? Karena nilai modifikasi kan udah gimana? Kan nilai 1 itu kan udah dimodifikasi jadi 50, Pak. Ya, jadi harusnya 120. Ya. Jadi kan nggak konsisten kan, harusnya nilai yang awal kita tahu berapa, begitu dijumlah kok beda gitu ya. Jangan-jangan ada apa namanya, ada hacker atau ada yang merubah secara ilegal atau nanti takutnya ada salah formula gitu. Ini sering terjadi saat pengupdatean sebuah sistem di insert, begitu di submit kok nilainya beda-beda gitu, di totalnya beda. Padahal sih cuma perhitungan simpel, kayak gini kan simpel, tambah-tambahan doang atau penjumlahan saja. Nah, tapi kok hasilnya beda sesuai dengan kalkulator ataupun perhitungan manual itu beda gitu. Nah, tadi sudah menjawab, kalau memang belum tulis nama danim, silakan tulis nama danim. Ini namanya inconsistency analysis problem ya. Masalah analisa yang tidak konsisten. Kalau Anda punya nilai misalkan UTS, UAS tugas, begitu dihitung semua kelas ternyata nilainya beda gitu. Nah, harusnya perhitungannya dapatnya A misalkan. Kok malah A plus gitu. Makanya itu ada yang beda. Itu perlu dicek lagi analisis transaksinya. Tapi biasanya kalau banyak transaksinya itu susah ngeceknya. Karena sudah campur baur gitu ya. Nah, yang penting Anda sudah ngerti nih. Namanya problem of inconsistency analysis. Gitu. Terus gimana solusinya nih? Tidak ada hubungan dengan ERD, tidak ada hubungan dengan normalisasi. Semua database sudah normal, semua database sudah tidak ada anomali, tapi begitu dipasang dan sistem dijalankan, beda itu hasilnya. Ada yang hilang, ada yang transaksi yang hilang, ada proses yang tidak konsisten, ada rollback yang tidak jelas, tadi di rollback tapi yang mana ya. Bagaimana solusinya? Nah, ini solusinya bermacam-macam nih. Yang seperti ini sebenarnya tidak bisa dipraktekkan karena berhubungan dengan jaringan dan sistem pembuatan program. Nah, tapi ditawarkan yang pertama solusinya adalah mengkontrol konkurensi. Ya pasti harus dikontrol konkurensinya. Dengan cara apa? Dengan cara locking atau kunci. Nah, seharusnya sebuah record yang memang sedang dibaca atau digunakan oleh transaksi A atau B itu dikunci. Jadi yang lain nggak boleh baca. Yang lain nggak boleh ikutan modifikasi. Yang nggak boleh nimbrung situlah. Nggak boleh. Pokoknya selesaikan dulu transaksinya. Kemudian kalau sudah selesai baru yang lain boleh modifikasi. Gitu. Nah, ini juga kalau memang diterapkan nanti ada masalah baru. Ya nanti ya kita lihat. Nah, untuk algoritma locking ada dua kunci maksudnya. Dalam algoritma locking ada kunci S share, ada kunci X eksklusif. Gitu. Kunci S digunakan kalau transaksinya membaca, ya just read, membaca. Ya. Kalau kunci X digunakan untuk transaksi yang merubah record. Jadi kalau ada transaksi misalkan update table mahasiswa set apa itu kan merubah, berarti dia bawa kunci X, ditempelin kunci X di program gitu ya. Ini udah bukan query lagi, hubungan ke lingkungan berarti hubungan ke pemrograman juga. Dia bawa kunci X. Nah, bagaimana kalau ada dua transaksi? Nah, dua transaksi berarti ada dua kunci, minimal dua kunci. Nah, di sini ada tabel kebenaran nih, atau ada tabel logikanya. Nah, sebut aja ini transaksi pertama, yang ini transaksi kedua, ya kolom dan baris gitu ya, cara bacanya. Kalau yang pertama bawa kunci X, yang kedua bawa kunci X artinya no. Yang kedua ini no, artinya tunggu. Wait, please wait.
nunggu ya. Jangan dikerjakan dulu gitu. Artinya nggak boleh satu selesai dulu, baru yang kedua nunggu. Berarti kan no. Kalau yang pertama bawa kunci S, yang pertama bawa kunci S, yang kedua bawa kunci X, dia no. Masih no, karena dia S itu membaca. Riskan ya kalau sudah baca nanti tadi merubah atau melakukan update. Dia no. Yang ketiga, yang kasus ketiga, transaksi pertama tidak bawa kunci, mungkin auxiliary biasa. Ya. Transaksi kedua bawa kunci X, ya boleh, karena nggak ada hubungannya. Yes. Nah, contoh lain, varian lain, transaksi pertama bawa kunci X, transaksi kedua bawa kunci S, maka no. Apalagi eksklusif ya. Yang ada yang bawa eksklusif, yang lain bawa kunci S, tunggu. No, wait. Yeah. Yang pertama bawa kunci S, yang kedua bawa kunci S, maka yes, boleh. Kalau cuma baca boleh. Gitu. Ini tidak bawa kunci, yang kedua bawa kunci S, boleh. Yang tadi juga gitu ya, ini tinggal disesuaikan. Artinya kalau kunci X itu digunakan, yang lain akan tunggu. Ya, kalau kunci S sama-sama S, boleh. Nah, ini terakhir tidak bawa kunci dua-duanya, ya boleh juga. Gitu. Nah, ini tabel logikanya nanti akan diterapkan saat terjadi hal yang sama atau di waktu bersamaan. Tapi kalau tidak hati-hati, nah ini cara kerja locking. Kita lihat lagi cara kerja locking. Saat kasus di mana masalah kehilangan modifikasi yang tadi, lost update problem. Transaksi A baca R. Ini R sebenarnya. R11 atau R. Ya, R. Di T1, transaksi B belum. T2 baca kunci baca R, dia bawa kunci S. Dia mau baca nih, dia sudah bawa kunci S, ya. Saat T3 si siapa ini? Si transaksi A modifikasi R. Boleh nggak? Si B sudah bawa kunci S, sudah pegang kunci S, si A sekarang mau modifikasi R, bawa kunci X, tunggu ya. No. No. Ketiga kosong. Saat T4 si transaksi B memodifikasi R, bawa kunci X. Apalagi ya, X ketemu X, ya no ya, no banget gitu ya, atau tidak gitu ya. Tunggu. Nunggu apa? Nunggu A. A nunggu apa? Nunggu B. B nunggu apa? Nunggu A. Ini adalah terjadi hal yang baru, yaitu deadlock. Nah, jadi hati-hati. Jadi kalau Anda menggunakan algoritma kunci saat pemrograman, bisa terjadi deadlock. Bisa terjadi deadlock. Artinya nunggu-nungguan. Ya, nunggu-nungguan. Si A nunggu B, si B nunggu A. Gitu. Dan ini tunggu-tungguan juga akrab, misalkan di kelas. Kalau di kelas yang tatap muka, dosen sudah masuk di kelas, tapi ada mahasiswa di luar. Mahasiswa di luar mau masuk kalau dosennya mulai. Dosennya mau mulai kalau mahasiswanya harus masuk. Jadi kan deadlock. Nggak akan mulai-mulai. Itu terkadang kenapa dosen mulainya lama gitu. Karena nunggu yang di luar masuk. Yang di luar masuk nunggu dosennya mulai. Jadi nggak akan pernah mulai. Ya, solusinya locking, kunci pintunya gitu. Maka akan masuk si mahasiswanya. Nah, ini masalah modifikasi sementara. Nah, kita coba ya. Uncommit apa namanya? Update problem. Kita ambil pensil. Nah, T1 transaksi B memodifikasi R pakai kunci X. T1 ini si A belum. Nah, saat si A bawa kunci
S untuk baca R. Kan nunggu. Kan ini karena si B sudah bawa X. Ya, si 2 ini belum ya. Ternyata si B nggak jadi atau sudah deh selesai gitu ya. Sync point atau si kunci dilepas. Nah, jangan lupa kalau menggunakan kunci dibalikin ya, atau dilepas ya. Nah, ini sync point. Jadinya si B yang sudah tadi nunggu, ya nunggu akhirnya bisa baca transaksi S. Nah, jadi kalau masalah yang sebelumnya tadi modifikasi problem karena dua transaksi itu belum melepas kunci ya. Nah, perkara kunci bentuknya seperti apa tergantung pemrograman ya. Apakah cuma nilai 0 dan 1, apakah hanya sekedar nama variabel, itu terserah gitu. Nah, ini masalah analisa tidak konsisten sama terakhirnya juga menyebabkan deadlock. Baca nilai 1 40 pakai kunci S, jumlah 40, ini no atau ini belum ada transaksi. Yang kedua baca kunci S kemudian menjumlahkan 90. Ini baru jumlah ya, baru disimpan di variabel, jadi belum modifikasi atau baru baca gitu ya, karena baru baca. Nah, T3 baca nilai 3 30 pakai kunci S, boleh ya, S sama S ya, double S ya. Modifikasi nilai 3 kunci X masih boleh ya, karena sini S kunci karena ini nilai 3 ya, nilai 3 belum dipakai kunci kan, ini belum, jadi boleh diubah menjadi 20 karena nilai 3 belum ada yang pegang kunci, fokus ke nilai 3 ini. T5 baca nilai 1 pakai kunci S. SMS boleh nih ya. T6 modifikasi nilai 1 pakai kunci X. Nah, nilai 1 kan di sini masih dipegang oleh transaksi A, si baca. Maka si 1 ini tunggu si baca nilai 1 ini selesai dan melepaskan kunci S. Saat modifikasi nilai 3 menggunakan kunci X harusnya ya, kunci X ya kan tunggu juga. Akhirnya tungguan lagi gitu. Nah, jadi masalah masalah konkurrensi yang diselesaikan dengan locking bisa terjadi deadlock karena memang nunggu ya. Nah, siapa lama ya lemot gitu ya, ada nyangkanya lemot tapi ternyata sedang nunggu gitu. Kan bisa jadi Anda sedang nunggu sebuah transaksi yang sedang mengakses record Anda. Bukan berarti itu hacker, tapi bisa jadi dari bank memang sedang membaca saldo atau sedang melakukan koreksi atau apa. Jadi Anda suruh nunggu gitu. Kan bisa jadi juga. Gitu. Apalagi yang seperti ini biasanya tidak diinfokan secara notifikasi. Silakan tunggu record Anda sedang diakses oleh pihak bank. Kan nggak mungkin, nanti takutnya panik. Anda sedang membaca transaksi kok dimodifikasi nih, dibaca oleh bank nih. Apa ada temuan? Nah, yang lainnya dengan cara timestamping. Nah, timestamping mungkin sudah pernah dengar dari fungsi DBMS yang di PVM admin, ada timestamping atau stempel waktu ya. Jika Anda punya stempel tanggal, itu timestamping manual ya. Anda setting tanggalnya pun ada stempel. Nah, setting waktu berarti saat transaksi itu terjadi langsung di stempel, dicatat waktunya, ditempelkan ke dalam transaksi. Nah, kemudian dibandingkan dengan transaksi yang berikutnya. Jadi kalau berbarengan, yang pertama duluan yang jalan, ada timestampingnya, lengkap dari tanggal, kalau waktu berarti dari jam, menit, detik, kalau perlu millisecond atau menit detik.
Gitu. Ini simple dengan timestamping, jadi tinggal dicek aja waktunya mana yang duluan, dia yang jalan. Gitu. Nah, yang pasti ini sebenarnya masih masih dapat terjadi atau seharusnya juga masih dikembangkan. Jadi kalau Anda membuat aplikasi, jangan puas kalau database-nya sudah normal. Ya, jangan puas kalau database-nya Anda sudah tidak terjadi anomali. Apalagi database itu atau aplikasinya nanti mau dijalankan nanti berhubungan dengan transaksi uang. Mas hati-hati karena mungkin terjadi konkurensi gitu. Nah, ini teori konkurensi. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Boleh dong Pak. Ya. Berarti konkurensi ini kalau di MySQL gitu masih bisa terjadi gitu Pak? Ya. Kan kalau misalnya ada 2 user ya, gitu. Terus kayak punya privilege masing-masing. Kalau misalnya ada, ya bisa jawabannya. Ya kan bisa jadi. Iya. Ya. Tapi berarti kayak ada solusinya gitu sih Pak. Kayak tadi kayak locking gitu. Ya solusinya kan berarti dijaga gitu. Dijaga jangan sampai transaksi itu saling tumpang tindih. Ya dari 2 solusi tadi kan sebenarnya kita menjaga supaya transaksi satu sedang diproses, sedang dikerjakan, yang lain nunggu gitu. Yang lain tunggu. Makanya kalau melakukan testing biasanya dilakukan bareng-bareng juga. Bareng-bareng. Tesnya tes massal namanya. Jadi kalau Anda melakukan atau menguji coba sistem, apalagi usernya banyak, biasanya itu memang real. Ya kan usernya diperkirakan puluhan atau ratusan. Ya memang disimulasikan usernya ada segitu. Bareng-bareng submit, bareng-bareng simpan atau save atau proses, atau malah tergantung waktu. Iramanya ada, misalkan kelompok 1 di waktu sekarang, kelompok 2 belum. Nah, begitu kelompok 1 selesai, 3 detik kemudian kelompok 2 submit. Kelompok 3 4 detik kemudian submit. Nah, tiap komputer kan beda-beda. Ya, tiap komputer. Apalagi usernya asli. Artinya ada yang komputer remote, ada yang hand smartphone-nya remote juga, prosesnya lama, apalagi jaringan juga lama. Kan waktu tibanya juga makin varian. Itu makin nggak terkontrol sebenarnya. Nah, itu bagaimana kontrol dari database-nya. Tadi catat. Nah, itu juga suatu penelitian juga itu. Bagaimana mengkontrol konkurensi di aplikasi, misalkan sistem terdistribusi. Nah, minggu depan kan ada materi tentang fragmentasi. Nah, ini semakin jauh dari ERD ya. Jadi, asumsi ini Anda sudah well structure. Sudah jangan pikirkan lagi primary key, sudah tidak memikirkan lagi foreign key. Itu sudah luar kepala kalau sampai sini. Sudah masuk ke penerapan atau implementasi. Jadi kalau Anda menguji coba sistem, selain sistemnya berjalan, ya pastikan juga uji konkurensi. Ya tadi, usernya benar-benar dicobakan nggak cuma 1, 2, nggak cuma 2 juga. Mungkin kalau memang diperkirakan puluhan, ya Anda kerahkan puluhan usernya. Di mana Pak? Di lab misalkan. Di lab kan banyak komputer. Bikin kolom-kolom atau bikin rule yang tadi. Kelompok 1 misalkan 10 orang, kelompok 2 10 orang juga. Nah, jadi kalau kelompok 1 skenarionya semuanya 30-30-nya itu submit di waktu yang bareng, diabah-abahkan gitu ya. 1 2 3 submit. Nah, itu crash pasti. Karena kalkulasinya atau memang jaringannya padat. Nah, kalau crash gimana solusinya? Ada pengaturan lagi nanti trafficnya di pemrograman. Itu beda lagi urusannya dengan konkurensi. Nah, yang kedua tadi, kalau transaksi 1 atau kelompok 1 disubmit,
2 detik kemudian kelompok 2, 3 detik kemudian kelompok 3, atau 4 detik kemudian kelompok 3. Kalau nggak ada masalah, dicek hasilnya. Kalau tidak ada masalah, berarti belum terjadi konkurensi. Masih handal lah. Karena lokal area gitu. Karena lokal area. Jadi kalau sudah jaringan atau memang beda, tidak lokal area, dicek lagi ininya konkurensinya. Gitu. Nah, kalau tadi pertanyaannya dalam MySQL berarti kan sangat kecil lingkupnya atau ya lokal area. Susah dibuktikan kalau ini terjadi konkurensi. Kecuali nanti ya tadi di lab misalkan terhubung dengan jaringan, nanti select bintang from apa, nanti update from apa bareng-bareng, nanti ada aneh gitu. Bukan anomali tapi konkurensi. Ya. Memang dicobakan nih harusnya nih di ya di lab atau nanti bikinkan skenario yang dapat database satu. Misalkan di PC dosen ditaruh database, nanti semua mahasiswa mengakses ke database itu, kemudian sama-sama mengakses atau melakukan transaksi yang bebas ya, mirip-mirip, ada yang merubah, ada yang menambah, ada yang lihat, nanti dirunut siapa nih yang duluan, nanti apakah terjadi konkurensi gitu. Kan DBMS kan tugasnya cuman mengeksekusi apa query yang diminta, yang di request. Ya, jadi kalau ada query ya eksekusi aja. Gitu. Jadi konkurensinya malah muncul karena database itu mempunyai lingkungan, sudah diterapkan di lingkungan asli. Gitu. Jadi kalau pertanyaan apakah MySQL bisa terjadi konkurensi, ya bisa banget gitu ya. Apalagi cuma MySQL. Anda enter, ya udah jalanin gitu. Nggak ada penjagaan apa-apa. Begitu pemrograman, nah harus dibuat pengaturan konkurensinya. Seperti itu. Ada yang mau tanyakan? Ini jangan terlalu takut ya, karena konkurensi juga terjadinya juga kecil gitu. Tapi kalau memang terjadi repot juga ini, karena kan hubungannya ke saldo, mungkin ke transaksi uang gitu ya. Apalagi memang disengaja gitu. Kalau memang ada pernah percobaan gitu ya, atau memang mau mendalami, nah, bisa terjadi atau bisa kejadian juga gitu. Mungkin Anda punya pengalaman selama mengakses aplikasi, misalkan sudah merasa simpan gitu ya, simpan aplikasi atau sudah save, tapi begitu ditanyakan ke orang lain tidak ada gitu ya transaksinya. Itu mungkin terjadi konkurensi gitu, mungkin. Karena yang Anda simpan tuh hilang kan. Kalau masalahnya anomali ya berarti sudah parah itu programmernya atau developernya. Karena kan start pertama kan database sudah normal, sudah well, baru diimplementasi. Tapi kalau belum sudah diimplementasi, ya bukan konkurensi, berarti anomali, ya. Itu parah ya. Ada pertanyaan? Ini hanya materi tambahan pengetahuan ya. Jadi database yang dirancang jadi database yang Anda rancang itu tidak berhenti sampai Anda membuat database-nya atau memodelkan database. Begitu Anda sudah membuat program, bahkan running, digunakan, itu masih harus dicek juga namanya konkurensinya. Ceknya gimana ya, manual aja. Ada banyak user mengakses record yang sama di waktu yang bersamaan. Lihat hasilnya. Apakah ada yang hilang, ada yang mental, mana ada yang menyangka itu masalah jaringan ya, mental nih transaksinya nih nggak masuk, itu mungkin hilang gitu. Sudah terjadi, sudah efektif, tapi tertiban. Nyakanya mental jaringannya karena penuh, trafficnya tinggi. Itu sebenarnya konkurensi. Gitu. Perkara pengisian KRS yang mental-mental, itu juga bisa terjadi konkurensi. Atau memang jaringannya tidak
muat itu. Beda tipis sih, mana yang konkurensi, mana yang jaringan. Bagaimana solusinya? Ya udah, kalau memang nyangkanya jaringan, perbesar jaringannya. Kalau masih terjadi juga, berarti itu adalah konkurensi. Gitu. Ada pertanyaan? Di e-learning saya siapkan forum, tapi masih kosong. Nanti akan saya isi. Nanti akan saya isi ini apa? Progres tugas kelompoknya. Kan kemarin sudah pernah mengisi forum tentang ERD-nya kan ya, ERD kelompok. Atau belum ya, saya lupa ya. Nanti di forum A ini akan diminta atau diupload PPT-nya lah, atau RDM-nya ya. Kayaknya pernah tidak sih saya minta ERD per kelompok? Belum pernah ya? Ini di forum ini ya. Sudah pernah belum saya mintakan ERD per kelompok? Misalkan kelompok 1 mana ERD-nya gitu. Kelompok 2 mana ERD-nya. Biasanya minta di forum. Saya belum kali ya. Ini nyampur dengan kombinasi kelas besar, jadinya forum untuk progres kelasnya belum ada ya. Api nah, belum ya. Pernah Pak, tapi di kelas praktikum. Oh, praktikum ya. Dimintakan apa? ERD ya? Iya Pak. Ya. Ya pokoknya nanti forumnya akan jadi progres aja. Ya. Apakah diminta RDM-nya? Nah, RDM yang dibuat itu jangan pelit-pelit recordnya. Ya, misalkan cuma dua record. Jadi tidak mewakili. Ya minimal sih table masternya 5, table transaksinya 10 atau 15. Itu minimal. Jadi semakin banyak Anda masukkan recordnya, database semakin kelihatan anomali atau tidak. Gitu. Kalau cuma sedikit recordnya yang nggak kelihatan. Begitu di query juga nggak ada, karena kan memang nol. Memang nggak ada isinya, gitu. Cuman sedikit recordnya. Nah, banyak record atau sedikit record itu tergantung bukan jumlahnya, tapi variannya. Misalkan kemarin ada bulan Oktober, misalkan. Jangan cuma Oktober semua gitu. Misalkan Oktober 2 record, November 2 record, atau 3 record, Desember 3 record, 2 record. Jadi variannya total ada 15 record gitu. Jadi tidak cuma 15 record Oktober semua, tapi sebaiknya bulannya variasi juga. Mungkin 3 bulan dibuat 15 record gitu. Jadi semakin anomalinya semakin kelihatan ada atau tidak. Gitu. Kan kita kan ingin menciptakan dan menguji database gitu, sambil Anda presentasi. Pak, mau nanya Pak, maksudnya RDM di sini tuh yang kotak-kotak gitu yang nggak punya relasi gitu kan, yang di garis-garis. Oh, punya relasi. Tapi relasinya antar table aja. Antar table. Iya, maksudnya gitu, antar table doang gitu. Iya. Tapi bukannya isinya itu, isinya value juga Pak, recordnya? Iya, record. Record kan value. Record itu kan barisan value. Nah ini. Soalnya kalau di PHP MyAdmin bisa otomatis yang, tapi cuma struktur datanya doang. Nah, iya. Cuman antar tabelnya aja. Tapi kalau RDM ini record kita model ya kayak gini. Supplier. Ya kelihatan S01, PT apa. Nah ini ya,
Table master, data transaksinya variasi gitu. Sebaiknya lengkap atau paling tidak ada yang mewakili lah. Tapi kalau mau tidak juga nggak apa-apa. Misalkan di sini ya di nomor part ini P05 kan nggak ada ya, P05 ya nggak masalah gitu ya. Mungkin sebagai contoh ada nama part yang tidak ada gitu, belum ada suppliernya, itu nggak masalah. Nah dari sini kan dapat dibaca nih, dapat ditanyakan juga misalkan baut 3 cm itu siapa suppliernya. Nah misalkan ada presentasi kayak gini ya, supplier mengirim suku cadang dikirim oleh supplier. Nah itu kan ERD. Nah ERD-nya seperti ini. Nanti yang menanyakan kelompok lain, baut 3 cm itu siapa suppliernya? Gimana jawabannya? Nah jawabannya tinggal Anda tulis di sini baut 3 cm, primary key-nya ini, keterhubungannya ke sini, cari yang P01 ini, ya luruskan gitu ya, recordnya, dapat S01, S02, nah jawabannya ini, PT Ogah Rugi dan santai dulu. Itu cara menjawab dengan menggunakan model record based data model ya, model data berbasis record. Sekarang dibalik pertanyaannya, PT santai dulu mengirim ya, PT santai dulu mengirim suku cadang apa? Santai dulu S02 ada hubungan ke sini, S02 cari ada 2 nih ya, luruskan recordnya sini ya, ke sini, ini ke sini, udah ke sini, dapat P01 dan P02 ada hubungan lagi ke sini, P01, P02 berarti baut 3 cm dan mur. Itu. Ini contoh pertanyaan gitu ya. Jawabannya juga begitu nanti. Jawabannya kan tinggal dirunutkan, tinggal dicari. Atau pertanyaannya misalkan ada mau coba nanya nih. Kira-kira apa pertanyaannya? Misalkan saya presentasi nih. Inilah table pengiriman barang. Satu supplier dapat mengirim banyak suku cadang. Satu suku cadang dapat dikirim oleh banyak supplier misalkan. Misalkan berapa total suku cadang yang dikirim oleh supplier PT Ogah Rugi? Berapa total suku cadang yang dikirim oleh PT Ogah Rugi? PT Ogah Rugi S01 hubungan ke sini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, tidak peduli partnya, ini jumlahkan secara manual ya. 200 tambah 300 tambah 250. Jadi berapa? 750. Ini jawabannya. Kalau terjawab berarti selama ini database-nya sudah tidak terjadi anomali. Gitu. Ada supplier baru nih. PT apalah gitu ya. PT apalah. Statusnya mungkin nanti apa. Tergantung, kita kan nggak tahu kodenya ya. Kotanya misalkan Jakarta. Primary-nya S05 karena baru. Ini masuk, sukses, berarti tidak terjadi anomali. Jadi tantangan kelompok lain bertanya yang mungkin relasinya ada anomali gitu intinya. Jadi kalau kelompok Anda bisa menemukan anomali kelompok yang presentasi, jadi direvisi gitu maksudnya. Bukan menyelesaikan, tapi memang kita memperbaiki apa yang telah dirancang oleh kelompok yang sedang presentasi gitu. Jadi itu ya tujuan dari bertanya, coba Anda temukan anomalinya gitu. Coba temukan anomalinya. Di sini masih ada anomali di sini. Ya. Saat Anda lihat ini masih ada satu anomali atau beberapa anomali. Tinggal dibuktikan dengan pertanyaan yang pastinya berbau manajemen atau yang tadi mendekati manajemen ya. Ini ya ada gambar ya nanti pas presentasi. Sebaiknya fokusnya boleh ke ERD, boleh ke sini. Tapi lebih baik ke sini nih, ke record based data model. Nah, tantangan kelompok lain menanyakan
pertanyaan manajemen yang mungkin bisa menyebabkan anomali atau jawabannya nggak ada gitu. Jawabannya nggak ada bukan berarti nol, tapi ambigu gitu ya, atau mungkin malah menyebabkan anomali insert, anomali delete, atau anomali update gitu ya. Nanti kalau bisa menemukan berarti kelompok yang bersangkutan yang sedang presentasi harus melakukan revisi. Tuh. Revisinya apa? Misalkan, oh ternyata dipisah nih, label nomor partnya misalkan. Karena kan solusinya cuma 2, dipisah atau membuat tabel baru, nanti tinggal dicek keterhubungan dengan tabel lain. Atau mungkin salah tabel. Ya, misalkan ini jumlah harusnya di sini, misalkan ternyata kok malah di sini. Mungkin ada yang salah tadi kan. Masalah redundansi dan masalah anomali. Anomali cuman ketidaksempurnaan aja. Atau ada yang luput atau lupa atau ada yang terlewat gitu ya. Makanya terjadi anomali atau keanehan. Itu cuman luput aja. Mungkin tidak tuntas pembuatan ERD-nya, pembuatan normalisasinya tidak tuntas. Begitu diterapkan secara record base data model, ditanyakan kasusnya, ada masalah, ada keanehan. Nah, itu yang Anda wajib temukan. Ya. Jadi kalau Anda bertanya, kelompok tersebut bisa menjawab, maka sudah baik tuh database-nya. Ya tadi kan, siapa supplier baut? Oh, si PT ini. Berapa jumlah? Oh, 800. Nah, jadi kalau kejawab semua, ya udah berarti database-nya selama itu tidak terjadi anomali. Ya. Berarti sukses nih kelompoknya gitu ya. Membuat ERD-nya. Nah, kalau mau belajar ya tinggal kemarin kan Anda buat database kelompok per kelompok, kemudian Anda tanyakan sendiri ke database Anda sambil latihan live query ya, tanyakan sendiri ke database Anda, bisa nggak di-query-kan ini ya database-nya. Gitu. Itu ya tentang kelompok ya. Ada pertanyaan? Ini kayaknya udah lewat jamnya ya. Ada pertanyaan yang mau ditanyakan sebelum diakhiri? Minggu depan masih materi, minggu depannya lagi sudah siap nih siapa yang mau presentasi, mulai duluan gitu ya. Biasanya kelompok yang maju duluan tuh dimaklumi lah ininya, semua kekurangannya. Meskipun semua kelompok juga dimaklumi, tinggal direvisi aja untuk dilengkapi saat pengumpulan di UAS. Ada pertanyaan? Sepertinya sudah, Pak. Sudah ya. Oke, kalau sudah, nanti perhatikan forumnya ya. Nanti akan dimintakan entah RDM-nya sebagai progres atau semakin nanti ada siap-siap juga pembuatan RDM. RDM itu lengkap dengan recordnya. Ya. Jadi cara membuat RDM, Anda boleh pakai Excel, nanti di print screen, di crop, dan disusun ulang di Microsoft Word. Jadi kan dapat dikecilin, gitu ya. Jadi teksnya dapat dikecilin dan tidak merusak teksnya karena sudah gambar. Jadi buat di Excel dulu, di print screen, di crop, susun supaya hasilnya keterhubungan table gitu ya, bersama recordnya. Sekali lagi ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri perkuliahannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.